Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Kusturika Andriani. Dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, diskusi 10. Berikut pertanyaan pada diskusi 10. Pertanyaan nomor 1. Silahkan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 3 dalam pembuatan artikel ilmiah, yakni 1. Intan Purnomosari, 2. Muhammad Bagas, 3. Rapsona Indi Bernati, dan yang keempat saya sendiri, Sherly Kusturika. Pendapat saya tentang implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesan, secara umum, kesan dan pengalaman saya bekerja dalam kelompok pada tugas mengerjakan proyek artikel ilmiah ini memberikan kesan positif. Setiap anggota di kelompok kami menunjukkan semangat untuk saling membantu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Proses diskusi berjalan cukup lancar meski hanya melalui grup WA dan pertemuan virtual yakni Gmeet. Kami dapat saling melengkapi ide sehingga hasil akhirnya lebih kaya dan terarah. Kolaborasi ini juga membantu saya memahami materi dari sudut pandang yang berbeda. Adapun kendala dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut, yakni meskipun berjalan baik, tetap ada perbedaan beberapa kendala yang muncul. Koordinasi waktu menjadi tantangan karena setiap anggota memiliki kesibukan masing-masing, sehingga jadwal diskusi tidak selalu mudah disepakati. Selain itu, pada beberapa tahap alur komunikasi sempat kurang konsisten, sehingga ada bagian artikel yang perlu direvisi ulang agar seragam. Kendala teknis seperti penggabungan dokumen dan sinkronisasi format juga cukup memakan waktu. Saran dan perbaikan. Untuk ke depan, perlu kesepakatan alur kerja yang lebih jelas sejak awal. Misalnya, pembagian tugas yang lebih rinci, batas waktu yang disepakati dalam kelompok, serta format penulisan yang disepakati bersama. Penggunaan satu platform kerja bersama, misalnya Google Docs, sehingga dapat mempercepat proses revisi dan mengurangi duplikasi dokumen. Selain itu, komunikasi rutin seperti briefing singkat sebelum dan sesudah penyusunan bagian tertentu akan membuat koordinasi lebih efektif dan hasil kerja lebih optimal. Berikut adalah pertanyaan nomor 2. Lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Berikut 2 artikel yang terdapat pada pengayaan di sesi 10. Analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Hal ini menyoroti yakni perbedaan dan persamaan struktur serta praktik kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia, SD Negeri 4 Karangsari secara khusus sebagai konteks lokal dan beberapa negara maju yakni Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Kajian ini dilakukan berdasarkan 2 artikel ilmiah tentang pendidikan Finlandia serta Korea dan Jepang dengan mengacu pada kerangka studi komparatif MPDR 5302. Struktur jenjang. Dari sisi struktur jenjang, Finlandia menerapkan pendidikan dasar tunggal selama 9 tahun dengan usia masuk 7 tahun dan sistem guru kelas berkelanjutan pada tahap awal. Sebaliknya, Korea dan Jepang menggunakan pola 6-3-3 dengan tradisi akademik kuat serta kalender pendidikan yang berbeda. Misalnya, Korea mulai tahun ajaran bulan Maret. Indonesia juga menerapkan struktur 6-3-3 dengan usia masuk sekitar 6 tahun, namun implementasi kurikulumnya sering berubah sehingga konsistensi antar sekolah bervariasi. Di SD Negeri 4 Karangsari sendiri, sebagai sekolah negeri, di sekolah kami ini mengikuti pola nasional, namun dapat mengadaptasi praktik Finlandia seperti kesinambungan guru kelas untuk memperkuat pembentukan kompetensi dasar siswa. Prinsip dan tujuan kurikulum. Pada aspek prinsip dan tujuan kurikulum, Finlandia menekankan kesetaraan, kepercayaan, kolaborasi, dan pembelajaran humanistik.
Korea dan Jepang lebih berorientasi pada disiplin, prestasi akademik, serta keterlibatan keluarga yang tinggi. Indonesia secara normatif ini menekankan demokrasi dan pluralisme, namun praktiknya masih didominasi budaya kompetisi dan akuntabilitas berbasis nilai. Untuk di SD kami, yakni SD Negeri 4 Karangsari, mengadopsi unsur kesetaraan dan kesejahteraan siswa ala Finlandia, dapat memperkuat iklim belajar tanpa meninggalkan kewajiban memenuhi standar nasional. Untuk isi kurikulum, dari segi isi kurikulum, Finlandia memberikan fleksibilitas tinggi bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum lokal dan penekanan pada literasi, pemecahan masalah, serta bahasa asing. Sedangkan Korea dan Jepang memiliki standar nasional kuat, tambahan mata pelajaran moral atau karakter, serta jam belajar intensif. Di Indonesia sendiri memiliki struktur kurikulum nasional yang relatif padat dengan muatan lokal, tetapi praktek pembelajaran sering teacher center. Di SD Negeri 4 Karangsari, pembelajaran sudah berbasis konstekstual, integrasi muatan lokal Banyuwangi, daerah Banyuwangi sendiri, serta pengurangan tugas mekanis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode dan penilaian. Dalam metode dan penilaian, Finlandia lebih mengedepankan penilaian formatif, portofolio, dan pendekatan diagnostis tanpa ranking. Sedangkan Korea dan Jepang ini menerapkan pembelajaran intensif dengan kombinasi kegiatan formal dan informal. Di Indonesia masih menonjolkan ujian, ranking, dan tugas yang cukup berat. Rekomendasi utama bagi SD Negeri 4 Karangsari adalah uji coba, penilaian formatif dan portofolio di beberapa kelas, serta pengembangan rubrik sederhana untuk memantau proses belajar. Kualifikasi guru. Pada aspek kualifikasi guru, Finlandia menetapkan standar tinggi, minimal magister, dan menyediakan dukungan profesional berkelanjutan. Untuk Korea dan Jepang juga sangat memperhatikan pelatihan guru. Di Indonesia sendiri memiliki ketentuan minimal kualifikasi D4 atau S1 bagi guru, namun kualitas dan distribusi guru masih belum merata. Di SD Negeri 4 Karangsari, semua kualifikasi pendidikan guru alhamdulillah sudah S1, yakni mengupayakan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan internal, yakni dalam komunitas belajar, dalam mentoring guru, dan kerjasama dengan dinas pendidikan. Sarana pendanaan dan layanan pendukung. Dalam aspek Sarpras, pendanaan dan layanan pendukung, Finlandia memiliki sistem dukungan sangat kuat seperti makan siang gratis, konseling, dan fasilitas perpustakaan lengkap. Korea memiliki alokasi anggaran publik yang tinggi. Indonesia sendiri menyediakan dana BOS, tetapi implementasinya tidak selalu optimal. SD Negeri 4 Karangsari mengembangkan perpustakaan mini, sudut literasi, serta kolaborasi dengan komunitas untuk memperkuat layanan pendukung sederhana. Kesimpulannya, struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia ini sudah mengikuti standar nasional, namun penerapannya belum konsisten sehingga mempengaruhi kualitas penilaian dan kesiapan guru. Dibandingkan Finlandia, Korea, dan Jepang, Indonesia tentunya tertinggal dalam fleksibilitas kurikulum. Namun, saat ini sudah bergerak mengarah ke sana. Dan mutu pembelajaran, layanan pendukung, dan profesionalisme guru ini masih belum secara optimal. SD Negeri 4 Karangsari menghadapi tantangan yang serupa, khususnya dalam perencanaan pembelajaran dan sarpras. Peningkatan dalam hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui penilaian formatif, penguatan kompetensi guru, dan kurikulum berbasis konteks. Demikian tadi paparan dari diskusi 10 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.